bagiannya. Wow. Assalamualaikum, salam Jenggot. Oke, ketemu lagi sama gua di YouTube channel baru gua, Bang Jenggot Indonesia ya. Oke, mau apa? Ini ada soliter, ada air kosong. Jadi gini kawan-kawan ya, gua mau ngebahas tentang pH ya, pH. Karena yang namanya ikan itu hidupnya di air, penting banget. Air itu kita harus tahu pH-nya. Jadi di sini gue mau ngebahas pH ya. Gue nggak mau ngebahas oksigen lah atau apalah semacamnya yang lain itu. Yang gue mau bahas pH-nya dulu ya. Jadi pentingnya pH itu untuk ikan sangat penting. Kenapa? Terutama untuk ikan cupang ya. Ikan cupang itu pH yang bagus, yang gue tahu ya. Jadi kalau salah mohon dikoreksi. Itu range-nya antara 6,2 sampai 7,2. Jadi kalau pH air kita di atas itu misalkan 8 atau 9, itu dijamin ikannya pasti akan celeng ya. Jadi gue mau coba tes air di sini, di tempat gue. Ini udah ada air langsung dari air tanah ya, langsung dari pompa, tapi tetap gue taruhnya toren dulu, terus langsung lari ke sini ya. Yang gue perluin atau yang gue pakai adalah ini, alat pengukur pH. Ini kayak stabilo ya. Ini efektif banget buat mengukur pH. Ini gue dapetin dari online shop ya. Jangan tanya bang belinya di mana. Ini gue kasih tahu. Belinya di online shop, terserah kalian mau pakai online shopnya apa, bebas. Gue nggak mau nyebutin merek ya, karena itu iklan. Ya, nggak. Jadi ini range harganya tuh variasi di online shop, ada dari berkisar 50 sampai 70 ribuan ya. Ini murah. Jadi ini bisa dipakai, ini pakai baterai ya kawan-kawan ya, pakai baterai. Ini awet banget, ini gue pakai udah sekitar setahun setengah lebih dan masih awet. Oke, langsung aja gak usah basa-basi. Gue pakai langsung gue pakai ini buat ngetes pH air gue di berapa, aman nggak buat ikan cupang gue. Karena kadang gue suka langsung gue pakai airnya tuh dari toren, langsung gue pakai, langsung gue kasih ikannya, langsung gue taruh ikannya. Sekarang gue mau ngetes apakah pH gue bagus atau enggak ya. Nih, ini ada tombol on off nya kawan-kawan ya. Ini kan mati ya, jelas nggak? Ini mati, kita klik aja ke sini, sorry. Nah, kelihatan ya angkanya ya. Tapi ini bukan air pH air gua. Ini bakal gue celupin ke airnya. Jadi celupinnya tuh cuma sebatas sini aja kawan-kawan nih. Nih ada batas sini ya. Ini kan tutup nih. Tuh, sebatas tutupnya aja. Oke, sekarang kita tes ya. Ini kawan-kawan bisa perhatiin. Ini gue celupin. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan. Jelas? Ini gue celupin ya kawan-kawan ya. Tuh, langsung angkanya naik ya. Di zoom, boleh di zoom. Nah, tuh kawan-kawan ya. Kelihatan nggak? Ini pH di tempat gua ternyata tinggi. Ya. 8,4. Jelas ya? Iya, jelas. Jadi ini pH di tempat gue ini 8,4. Ini buat cupang nggak bagus kawan-kawan ya. Ini bisa mengakibatkan cupang kita kurang sehat ya, bisa celeng ya kawan-kawan ya. Jadi gimana caranya? Nah, ini udah 8,4 ya. Udah ya. Ini gue matiin. Nah, udah. Kita tutup lagi kawan-kawan, biar aman. Nah, caranya gimana untuk menurunin pH?
Gua cuma pakai ketapang karena memang ketapang itu fungsinya salah satunya adalah untuk menurunkan pH air ya. Nah, menurut yang gue baca, yang gue cari tahu ke teman-teman, ke para senior-senior itu pH air itu akan turun di saat kita kasih daun ketapang turun 1. Nah, jadi ini udah gue siapin daun ketapang, nggak banyak, sedikit ya, udah gue potong-potong. Ini langsung gue masukin aja kawan-kawan ya. Tuh, ini gue masukin ke dalam ya. Nah, setelah ini akan gue diemin dulu kawan-kawan. Ini kita posisi sekarang malam nih kawan-kawan ya. Malam ini kita habis nguras semua, air ini habis nguras. Nah, ini gue tes pakai daun ketapang. Gue diemin sampai besok pagi. Jadi video ini akan berlanjut di besok pagi, tapi tetap disambungin di satu video ini. Jadi besok pagi bakal gue ukur pH-nya, apakah benar dia turun atau tidak, seberapa besarkah pH-nya turun. Jadi akan dilanjutkan besok pagi, dan kawan-kawan jangan skip yang nonton video ini ya, karena ini bakal berlanjut di video ini terus ya. Jadi jangan di skip, karena kalau di skip nggak akan tahu turunnya seberapa pH-nya kalau udah kita kasih daun ketapang. Oke, kayaknya itu aja, nanti dilanjutin di sini nih. Jadi jangan di skip ya. Oke. A few moments later. Oke kawan-kawan, melanjutkan video yang semalam. Di video ini yang sebelumnya, sekarang udah pukul 4 sore ya kurang lebih. Jadi gue mau ngecek pH air yang semalam 8,4, apakah ini turun apa enggak setelah gue kasih daun ketapang. Langsung kita pakai alat ukur pH aja ya. Ini mati, kita hidupin dulu. Nah ya, kita hidupin dulu. Nah, sekarang kita masukin dari airnya. Nih ya, kita masukin dulu. Tuh, langsung posisi di tuh 7,7, 7,6, 7,5, 7,4, 7,3, 7,2. Nah, berarti memang terbukti ya, kita pakai daun ketapang itu bisa menurunkan pH sampai 1 ya. Semalam 8,4, sekarang 7,1. Nah, cakep. Berarti 1 lebih ya turunnya ya. Nah, ini berarti airnya udah aman kawan-kawan buat gua pakai buat ikan-ikan gua. Jadi buat teman-teman yang pH-nya lagi kacau, gua menyarankan pakai ketapang. Karena banyak juga yang tanya, kayak ada di video di Instagram gua yang baru gua upload, terus di YouTube gua ada yang bilang, "Bang, itu kok airnya kok bening tapi ikannya aman, sehat-sehat aja. Kenapa nggak pakai ketapang dan lain-lain?" Nah, itu gue jelasin lagi. Kalau pH-nya sudah bagus di 6,2 sampai ke 7,2, nggak pakai ketapang nggak masalah kawan-kawan ya. Jadi pentingnya kita punya alat pengukur pH itu seperti itu. Tapi di saat pH kita 8 lebih, kita wajib pakai ketapang untuk menurunkan pH supaya ikan kita nggak celeng. Oke, jadi kurang lebih gitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar main ikan cupang ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, di like, di share ke teman-temannya. Sama teman-teman yang punya ide-ide apa, boleh request di kolom komen ya. Misalkan gue mau video, "Bang, bikin video jungkir balik dong," ya, boleh komen di bawah di kolom komen, nanti insya Allah gue bakal bikinin. Oke, jadi gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat ikan cupang. Salam Cupang Indonesia dan salam jackpot.